tanah air kita. Dari Sabang sampai Merauke, Ribuan pulau, ratusan suku, berbagai agama dan budaya. semua bersatu dalam satu. Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Pancasila, kita berdiri tegak sebagai bangsa yang Adil, damai, dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam, Salam Pancasila. salam, Salam Merdeka. salam, Salam persatuan. salam, Salam Bhinneka, salam, salam harmoni, salam. Salam cinta tanah air. Salam, salam bangsa besar. Salam, salam Indonesia Raya. Salam, salam persaudaraan. Salam, salam tangguh. Salam, salam maju Indonesia. Salam. Yang terhormat Bapak Jamal SPD selaku Guru PPKN SMA Negeri 62 Jakarta. Dan teman-teman serta para perawat sekalian yang sedang menyaksikan video kami, Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selamat menyaksikan. Kalian tau gak sih, setiap orang yang lahir sebagai negara itu mempunyai hak dasar yang udah melekat sejak lahir. Hak ini bukan hanya dikasih secara cuma-cuma, tapi juga diakui dan dijamin oleh negara melalui undang-undang. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk merasakan keadilan, dan tentu saja hak untuk atas perlindungan hukum. Semua ini dibuat supaya kita bisa hidup aman, nyaman, damai, dan bermartabat. Selain hak, kita juga mempunyai sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kewajiban. Kewajiban ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap negara. Misalnya, kita membayar pajak, ikut menjaga ketertiban, dan jika dibutuhkan, ikut serta dalam pembelian negara. Semua ini bukan beban, tapi wujud rasa cinta dan peduli terhadap tanah air. Jadi, jangan cuma meminta hak saja, tapi juga menjalankan kewajibannya. pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting agar kehidupan masyarakat berjalan dengan adil, tertib, dan harmonis. Nah, jika setiap orang hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan timbul ketidakseimbangan dan perpecahan di dalam masyarakat. Nah, ada alasan lain mengapa keseimbangan itu sangat penting dan perlu dijaga di dalam masyarakat. Nah, yang pertama untuk menjaga keadilan sosial. Dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, akan terciptanya keadilan di masyarakat. Semua orang akan mendapatkan haknya secara adil tanpa ada yang perlu dirugikan. Yang kedua, untuk menunjukkan sikap tanggung jawab. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini mengajarkan seseorang untuk tidak egois dan mau berperan aktif dalam kehidupan sosial. Nah, sikap ini membantu seseorang untuk membangun karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Ketika masyarakat saling menghargai hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing, maka kehidupan di masyarakat tersebut akan menjadi lebih tentram, rukun, dan minim konflik. Dan yang terakhir, keempat, mencegah masalah atau konflik di masyarakat. Konflik sering terjadi nih karena seseorang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajiban. Nah, dengan kita menjaga keseimbangan, maka masalah seperti pertengkaran, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial dapat dihindari. Contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum masuk ke contoh kasusnya, pelanggaran hak adalah tindakan kelalaian yang melanggar dan membatasi hal-hal yang seharusnya dimiliki seseorang dan sekelompok seseorang. Salah satu hak yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat justru menjadi hak yang cukup banyak memiliki kasus pelanggaran. Contoh paling besarnya adalah tragedi Trisakti pada Reformasi 1998. Pada saat itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas, salah satunya Universitas Trisakti, yang melakukan demonstrasi untuk menuntut reformasi dan turunnya rezim Orde Baru. Namun, tragedi ini berakhir tragis ketika aparat keamanan menembakkan peluru mereka dan menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan mahasiswa lainnya luka-luka. Dalam tragedi ini, hak hidup, hak untuk berpendapat,
dan hak untuk tidak disiksa yang sudah jelas merupakan bagian dari hak asasi manusia, semuanya dilanggar, dan hal tersebut terus menjadi luka yang dalam bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah ketika kita mengabaikan suatu kewajiban yang kita seharusnya jalankan sebagai warga negara. Contoh paling umum adalah enggan membayar pajak. Pajak, seperti yang kita tahu, merupakan dana untuk membiayai pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, ketika ada pihak yang enggan membayar pajak, maka dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu tidak akan ada, dan hal tersebut akan menghambat pembangunan Indonesia. Selanjutnya, apa sih yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia? Baik, mari kita bahas beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hal ini. Yang pertama, sikap egois. Nah, ini kalau orang cuma mikirin diri sendiri, nggak peduli sama orang lain, akhirnya susah banget nih buat kayak kerja sama dan bikin suasana tuh jadi nggak harmonis. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Banyak yang cuek sama tanggung jawabnya sebagai warga negara. Misalnya, yang mau ikut aturan atau nggak peduli sama lingkungan sekitar. Yang ketiga, sikap intoleransi. Nah, ini bahaya banget nih, karena kalau orang nggak bisa menghargai perbedaan, entah itu suku, agama, atau budaya, bisa bikin konflik dan merusak persatuan. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kadang orang tuh juga punya jabatan tapi malah disalahgunakan buat kepentingan pribadi. Nah, ini bikin kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu jadi turun, teman-teman. Selanjutnya ada upaya untuk mencegahnya. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sejak dini agar masyarakat paham hak dan kewajibannya. Yang kedua, penegak hukum yang tegas supaya ada efek jera bagi pelanggar yang tidak taat aturan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran moral dan empati untuk saling menghargai hak orang lain. Yang keempat, kampanye di media sosial agar pesan hak dan kewajiban tersebar luas. Baik, untuk selanjutnya adalah menginisiasi proyek kampanye. Nah, untuk menginisiasi proyek kampanye ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa membuat semacam proyek sosial untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan hak dan kewajiban. Nah, bagaimana cara ini bisa merupakan cara yang efektif? Karena cara ini bisa kita terapkan di masyarakat ataupun di sekolah. Contohnya, kita bisa membuat workshop edukatif di sekolah ataupun di masyarakat. Kita juga bisa membuat yang namanya konten digital. Untuk apa? Untuk membujuk para masyarakat ataupun siswa supaya belajar mengenai hal itu. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan diskusi kelompok dengan teman ataupun kampanye di media sosial. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan positif secara efektif. Karena melalui kegiatan ini, kita dapat bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bertukar pendapat dengan sesama masyarakat ataupun dengan sesama teman kita. Dan yang ketiga, yang terpenting dan juga yang terakhir adalah kita harus berperan aktif dalam komunitas. Supaya apa? Supaya kita bisa menumbuhkan sikap saling disiplin, bisa kita tumbuhkan sikap saling bertanggung jawab, dan juga sikap saling peduli. Supaya apa? Supaya kita dapat membantu membangun budaya yang menghargai hak. Tapi nggak cuma menghargai hak, kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita sendiri sebagai manusia.